Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma salatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik anak-anakku sekalian, seperti biasa sebelum kita mulai pelajaran di hari ini, kita niatkan terlebih dahulu agar kiranya apa yang kita pelajari dijadikan ilmu yang bermanfaat, baik untuk urusan dunia ataupun untuk bekal di akhirat kita kelak. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat ta'lima wal ibadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa dalalata alal huda wal khair. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan pertemuan minggu lalu ya, masih menerjemahkan khiwar atau dialog yang minggu lalu disajikan. Untuk mengingatnya, silakan kalian lihat kembali saja video YouTube sebelumnya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Zaki kam rokmu baitika. Lalu di sini kalau Zaki seperti biasa, ini nama orangnya ya. Kam artinya berapa, rokmun nomor, bait itu rumah. Bait artinya rumah. Kanya kamu untuk laki-laki, gendernya laki-laki. Kenapa kok Zaki ini ngomongnya baitika? Karena lawan bicaranya adalah Qasim. Kalau misalnya lawan bicaranya adalah misalnya Mahmudah, orang perempuan, maka kamrohmu baitiki ya, pakainya bukan ka tapi ki kalau untuk perempuan. Makanya yang sering Bapak komentari adalah ketika ada di WhatsApp ya atau di grup-grup itu sering ada yang sakit syafaqallah, sementara yang sakit adalah perempuan, maka harusnya syafaqillah. Kalau nanti tiba-tiba yang sakit perempuan dapat ucapannya syafaqillah, itu pun keliru, harusnya syafaqallah. Jadi kalau untuk laki-laki ka, kalau untuk perempuan ki. Qasim artinya qasim, rokmu nomor sama ya. Baiti rumah saya. Nah, untuk menyatakan kepemilikan saya ini biasanya ya mati. Seperti yang minggu lalu Bapak sampaikan, misalnya qolamun artinya pulpen. Pulpen saya maka qolami. Itu loh. Itu kalau pakai ya seperti ini itu biasanya domirnya ana, kepemilikan saya pribadi. Isna ini wa khomsun. Nah, ini 52. Isna ini wa khomsun. Tata caranya itu bisa kalian lihat pada materi yang ketiga, yang pertama ya, itu berbicara masalah angka. Wa dan kam berapa, rokmu nomor, baitika baiti rumah, ka kamu. Jadi kalau di sini kita artikan secara bahasa Indonesianya, berapa nomor rumah kamu atau berapa nomor rumahmu, itu boleh seperti itu. Nah, dijawab oleh Qasim, nomor rumahku atau nomor rumah saya 52. Nah, ini bisa dannya nggak dipakai. Tapi dilanjutkan, sedangkan nomor rumahmu berapa? Boleh menggunakan kata sedangkan, jangan dipakai dannya, nggak apa-apa. Untuk apa? Menyesuaikan penterjemahannya ke dalam bahasa Indonesia. Zaki pun menjawab, ya, Zaki, rokmu nomor, baiti rumah saya, sama kan? Arba wa ishrun,
berarti 24. Kaifa, bagaimana? Ini isim istifham, adawatul istifham yang sempat Bapak sampaikan ya. Kaifa, bagaimana? Nanya ini artinya kita ya. Diambil dari kata zahabu. Nah, ini namanya fi'il mudhari'. Fi'il atau kata kerja bentuk sekarang atau yang akan datang. Nah, ini artinya domirnya nahnu, kita. Nadhabu berarti kita pergi. Ila, kepada atau ke. Jadi bisa kamu terjemahkan kepada atau ke. Baiti, rumah. Kamu. Min, dari. Al-madrasati, sekolah. Perlu dilihat di sini ketika ada kata min, ini adalah adawatul apa? Harfun jarrin ya, huruf jar. Kalau ada huruf jar, maka kata setelahnya itu harus diharokati kasroh. Sama seperti ala, belakangnya juga kasroh. Makanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kasroh. Ingatin baik-baik, kalau ada min berarti belakangnya harus harokat kasroh. Ini yang dinamakan jar majrur. Kita lanjutkan. Qasim, baiti ba'idum minal madrasati. Tuh, sama kan? Minal madrasati. Falidzalika labudda an narkabu bil hafilah. Wa kaifa. Nah, ini nanti ya, ada lanjutannya. Qasim, baiti, rumah saya, ba'idun, jauh. Min, dari al-madrasati, sekolah. Falidzalika, maka karena itu, la budda, harus, saya harus, an-narkab, untuk naik. Narkab itu naik ya, pakainya domir nahnu juga. Bi, dengan al-hafilati, bus. Ini dilihat sama nih, min ini jar, bi juga jar. Ini kalau ada bi belakangnya harokat kasroh. Wa, dan kaifa, bagaimana, anta, kamu. Jadi kalau diartikan Qasim, tadi kan ditanya pada halaman sebelumnya ya. Ini saya mundurin. Ini kan bertanya, nomor rumah saya 24. Bagaimana kita pergi ke rumahmu dari sekolah? Nah, kemudian Qasim pun menjawab, rumah saya jauh dari sekolah. Karena itu, atau oleh karena itu, nah ini kalau dilihat nih, ya, ini bisa kita harus naik bus. Itu seperti itu. Menerjemahkannya bisa, oleh karena itu kita harus naik bus, dengannya hilang. Itu dalam menerjemahkan. Wa kaifa, dan bagaimana kamu, ya. Wa kaifa anta, dan bagaimana kamu. Jadi rumah saya jauh dari sekolah, karenanya kita harus naik bus. Lalu kalau kamu bagaimana? Itu boleh, menerjemahkannya pun sama seperti itu, boleh. Zaki menjawab, baiti, ya, apa, rumah saya, sama kan? Qoribun, dekat, min, dari al-madrasati, sekolah, sama kan? Minal madrasati. Falidzalika, sama nih artinya, maka karena itu, nadhabu, kita. Ninaknya kan kita atau kami. Nadhabu, kita pergi, masyan alal aqdam. Ini satu paket. Masyan alal aqdam. Artinya berjalan di atas kaki. Maksudnya jalan kaki. Masyan, berjalan, ala, di atas, al-aqdami, kaki. Jadi kayak bisa seperti yang tadi saya sampaikan, ini pun adalah apa namanya, huruf jar, ala ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini ala, ini al-aqdami. Min madrasati, bi al-hafilati. Ini tiga ini, min, ba, dan ala, termasuk dari harfun jarrin atau adawatul jar. Ya.
Jadi artinya rumah saya dekat dengan sekolah. Dia boleh dekat dengan sekolah. Oleh karena itu kita bisa pergi ke sekolah cukup dengan berjalan kaki. Qasim, aina waqa'a baituka wa ma launu baitika. Qasim, aina di mana? Waqa'a posisi. Ini artinya bisa juga terletak, ya. Baituka rumah kamu. Di mana letak rumah kamu atau di mana posisi rumahmu? Wama dan apa launu warna baitika rumah kamu. Qasim kembali bertanya, di mana posisi rumahmu dan apa warna rumahmu? Itu pertanyaannya seperti itu. Dijawab oleh Zaki, ya. Baiti waro al madrasati launuhu akhdar hal baituka qaribu minal masjid. Baiti rumah saya, waro'a di belakang, al madrasati sekolah. Nah ini kalau dibahas ini namanya idofah, mudhof ilaih, tapi nanti ada pembahasannya. Launuhu warnanya, hu-nya ini nya ya, domir huwa, larinya kemana? Ke bait. Ingetin launuhu warnanya, hu-nya ini domir kembali ke bait, rumah. Akhdarun hijau. Jadi rumahnya Zaki warnanya hijau. Hal apakah baituka rumah kamu qoribun dekat min dari al masjidi masjid. Lihat lagi, mina min al masjidi, kasroh lagi. Jadi kalau diterjemahkan secara langsung, Zaki menjawab rumah saya di belakang sekolah, warnanya hijau. Apakah, nah ini bertanya ke Qasim, apakah rumah kamu dekat dari masjid? Qasim menjawab, na'am, ya. Ya. Naam ya baiti rumah saya qoribun dekat min dari al masjid masjid. Bijiwarihi di sampingnya. Jadi maksudnya bagaimana? Ya rumah saya dekat sekali dengan masjid, di sampingnya bahkan. Nah itu bisa seperti itu. Ya. Apakah baituka rumahmu qoribun dekat min dari al masjidi, ya sama kan, min al masjidi masjid. Aidon juga Qasim menjawab, ya rumah saya dekat dari masjid, di sampingnya bahkan. Apakah rumahmu dekat juga dari masjid? Itu bisa menerjemahkannya seperti itu. Dijawab oleh Zaki, la. Ya. Apa arti la? Tidak. Baiti rumahku, rumah saya, ba'idun jauh, min dari al masjidi masjid. Arkabu saya naik, ad-darojata sepeda, likai agar dapat, wasoltu saya sampai, ila kepada al masjidi masjid. Dapat kalian kembali lihat tadi min bi ala, nah sekarang ila sama al masjidi lagi kan, min bi ala ila. Ini semuanya harfun jarin. Kalau ada ini maka kasroh, kecuali yang belakangnya harus dikira-kira, misalnya musola, yang nggak bukan ilal musolli tetapi ilal musola tetap, karena itu ada ya yang mati, ya. Sanal taqi, sa ini artinya segera ya, kelak. Naknya kita al taqi bertemu, fi di dalam atau pada baiti rumah saya. Kelak kita akan segera bertemu di rumah saya, atau baitika rumah kamu, insya Allah. Nah ini kalau arti insya Allah nih, in artinya jika,
Sya'a berkehendak, Allahu Allah, maksudnya jika Allah berkehendak. Jadi nulisnya pun harus pisah ya. Dalam ketika ngetik in spasi sya'a SYAA baru Allah. Itu kalau menulis ke dalam bahasa Indonesianya ditransliterasikan. Tapi arti insya Allah itu adalah jika Allah berkehendak. Qasim menjawab insya Allah. Ya, apa tadi insya Allah? Jika Allah berkehendak. Tapi juga kalau mengartikan misalnya rumah saya jauh dari masjid, saya harus naik sepeda untuk sampai ke masjid. Insya Allah, nah ini menerjemahkannya seperti itu. Bisa, nggak harus, jika Allah berkehendak, kita akan segera, nggak bisa juga diterjemahkannya, insya Allah, kita akan segera bertemu di rumahku atau di rumahmu. Dijawab oleh Qasim, insya Allah juga. Itu dalam menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Baik, mungkin itu ya pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Dan seperti biasa setelah ini kalian kerjakan evaluasi sekaligus absen harian. Adapun passwordnya adalah dialog ya, al-khiwar, dialog. Itu adalah password untuk hari ini. Demikianlah tadi pelajaran kita hari ini, dan seperti biasa diingatkan agar kiranya tetap menjaga 3M, yaitu menggunakan masker, kedua yaitu rajin mencuci tangan, dan yang ketiga menjaga jarak ketika ada di tempat yang umum. Dan pesan sekolah seperti biasa yaitu 3 hal: sholat, jujur, dan bertanggung jawab, serta berbaktilah kepada kedua orang tua kalian. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.